Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita lanjutkan kembali cerita dari manhwa Kill the Dragon. Bagi yang belum mengikuti ceritanya dari awal, alangkah baiknya menonton video sebelumnya. Link kita sediakan di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah Li Han lulus dengan susah payah, dia pun akhirnya berkumpul dengan Kuro dan anak-anak yang lolos lainnya. Li Han mendapatkan gelang terminal. Gelang itu dapat memperlihatkan nilai dari kemampuan tubuh orang yang memakainya. Dengan dipakainya gelang itu, Li Han secara resmi menjadi murid di Akademi Ark. Setelah lulus tes ujian masuk, mereka kembali dikumpulkan oleh Sersan Red. Kali ini Sersan Red akan membagi kelas berdasarkan kemampuan mereka. Di Akademi Ark, kelas 1 terdapat kelas A sampai kelas D berdasarkan kemampuan. Penempatan kelas kali ini didasari dari nilai mereka selama 3 minggu mengikuti tes. Sersan Red pun mengumumkan penempatan murid di setiap kelas. Kelas A hanya ada 1 orang, dia adalah Del Simon. Kelas B terdiri dari 4 murid, salah satunya adalah Kuro. Kelas C terdapat 5 orang, dan yang terakhir kelas D terdapat 15 orang. Li Han masuk ke dalam kelas D bersama 15 murid lainnya. Di kelas D, Sersan Wei Chen yang akan menjadi penanggung jawabnya. Sersan Wei Chen adalah prajurit yang ahli dalam bidang senjata. Para murid terlihat takut melihat badan Sersan Wei Chen yang begitu besar. Setelah pembagian kelas selesai, murid-murid pun pergi sesuai dengan kelas yang mereka dapat. Kuro yang masuk ke kelas B, merasa sedih karena berpisah dengan Li Han. Tetapi Li Han meyakinkan Kuro, kalau Li Han akan segera menyusulnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Kuro yang awalnya murung, terlihat bersemangat setelah mendengar perkataan Li Han. Setelah mereka berpisah, Sersan Wei Chen mengajak murid didiknya menuju gedung olahraga. Di gedung olahraga, Sersan Wei Chen akan mengajarkan cara menggunakan senjata. Sersan Wei Chen sedikit memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan senjatanya. Murid-murid pun terkagum melihat kemampuan Sersan Wei Chen. Dijelaskan, cara membunuh dragon adalah dengan menghancurkan titik vital dragon dari jarak dekat. Karena jika hanya menggunakan kekuatan psikis dari jarak jauh, itu kurang kuat dan tidak akan mempan. Jadi kekuatan psikis dari jauh, hanya untuk membantu Psyker yang menyerang dari jarak dekat menggunakan senjata. Orang yang mendapat peran untuk menyerang dari jarak dekat disebut Striker. Setelah selesai menjelaskan tentang senjata, Sersan Wei Chen menyuruh anak-anak untuk memilih senjata yang mereka sukai. Li Han sendiri memilih tongkat sebagai senjatanya. Sersan Wei Chen memperhatikan Li Han, anak yang dianggapnya memiliki potensi. Kelas senjata yang dipimpin Sersan Wei Chen pun dimulai. Setelah 2 minggu, anak-anak sudah mulai terbiasa menggunakan senjatanya. Saat ini, Li Han sedang sparring melawan Jose dalam latihan senjata. Jose yang termasuk murid cukup berbakat berhasil memojokkan Li Han. Jose adalah ketua dari kelas D dan dia adalah yang terkuat. Li Han belum pernah menang melawan Jose sebelumnya. Tetapi Li Han bisa membalikkan keadaan, dan berbalik memojokkan Jose. Kali ini dengan perjuangan kerasnya, Li Han berhasil mengalahkan Jose. Minggu depan Jose akan naik ke kelas C, dan Jose berencana memberikan status ketua kelas D kepada dirinya. Karena jika menjadi ketua kelas, berarti dia akan selangkah lebih dekat untuk naik kelas. Tetapi keinginan Jose untuk menjadikan Li Han ketua berikutnya ditolak Sersan Red. Sersan Red belum mengakui kekuatan Li Han, jadi dia akan menantangnya duel untuk mengetahui kekuatan Li Han yang sekarang. Duel kali ini dilihat oleh semua murid yang mendukung Li Han, untuk menghajar Sersan Red. Sersan Red tidak akan memberikan status ketua kepada Li Han, karena Li Han memiliki kemampuan psikis yang paling lemah di antara semua murid. Tetapi karena murid yang lain mendukung Li Han menjadi ketua, Sersan Red pun akhirnya penasaran dengan kemampuan bersenjata Li Han. Dan jadilah duel antara Sersan Red melawan Li Han. Sersan Red pun bersiap melawan Li Han, dan dia tidak berniat memberi kemudahan untuk Li Han. Li Han juga tidak akan membiarkan dirinya kalah, dan akan membuktikan kemampuannya.
Sersan Red memberi peraturan dalam duel kali ini. Jika Li Han berhasil membuat lutut Sersan Red menyentuh tanah, ataupun anggota badan yang lain menyentuh tanah, Li Han dinyatakan menang. Kemudian Sersan Red bisa dikatakan menang jika Li Han mengatakan menyerah. Pertarungan pun dimulai, dan Li Han langsung mengambil posisi bertarungnya. Sersan Red dengan tangan kosong, masih mengamati pergerakan Li Han. Dari jendela kelas, anak kelas lain, termasuk Simon sedang menonton duel ini. Li Han langsung mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Tetapi Sersan Red dengan mudah masih bisa menahan serangan itu. Tidak sampai di situ, Sersan Red langsung menangkap Li Han yang masih di udara. Dengan lututnya, Sersan Red menyerang perut Li Han dengan sangat keras. Li Han langsung berlutut karena kesakitan, tetapi serangan berikutnya langsung datang dari Sersan Red. Beruntung Li Han menyadari serangan itu dan mampu menghindarinya. Li Han merasakan bahwa Sersan Red benar-benar ingin membunuhnya. Melihat wajah Li Han yang begitu takut, Sersan Red memperingatkan bahwa di medan perang ancaman yang lebih besar akan dirasakan oleh Li Han. Tetapi bukannya Li Han takut, dia malah memprovokasi Sersan Red karena terlalu banyak ngomong. Sersan Red jadi marah, dan langsung melancarkan serangannya. Dengan cepatnya Sersan Red menangkap Li Han, dan langsung membantingnya. Li Han pun terjatuh setelah dibanting oleh Sersan Red. Tetapi tanpa disadari Sersan Red, ternyata wajahnya terkena serangan Li Han dan berdarah. Sontak para penonton pun histeris, karena Li Han berhasil melukai Sersan Red. Setelah itu, Li Han pun menjadi bersemangat kembali. Dia melakukan serangan menggunakan kecepatannya. Sersan Red pun mulai kewalahan menghadapi serangan cepat Li Han. Dengan teknik yang dipelajarinya di kelas senjata, Li Han semakin memojokkan Sersan Red. Sersan Red pun mulai bersemangat karena adrenalinnya terpacu. Dengan teknik berputarnya, Li Han menyerang Sersan Red dari depan. Sersan Red tidak sempat menghindari serangan itu, dan tombak Li Han pun mampu melukai Sersan Red. Sayangnya, itu merupakan luka yang kecil menurut Sersan Red yang semakin marah. Li Han yang sudah kehabisan tenaga, dicekik oleh Sersan Red. Li Han pun dipaksa untuk menyerah oleh Sersan Red, tetapi Li Han menolaknya. Tanpa ampun Sersan Red mengeluarkan kekuatan psikisnya untuk membakar leher Li Han. Tetapi Li Han tetap tidak mau menyerah, dan memilih mati daripada menyerah. Tiba-tiba Sersan Wei Chen datang untuk menghentikan Sersan Red, karena itu sudah berlebihan. Setelah itu Sersan Red pun menghentikan serangannya, dan Li Han pun pingsan setelah itu. Sersan Red pun menganggap pertarungan kali ini imbang, karena Li Han tidak mau menyerah dan Sersan Red juga tidak terjatuh. Sersan Wei Chen memperingatkan Sersan Red untuk tidak berlebihan dalam mengajar. Sorakan dari seluruh murid pun menggema melihat Sersan Red sudah berlebihan. Sersan Red pun berbalik berteriak karena para murid itu sangat berisik. Kemudian Sersan Wei Chen membawa Li Han pergi untuk memberikannya pengobatan. Murid-murid yang lain terlihat terkejut melihat keberanian yang ditunjukkan Li Han. Li Han yang kekuatan psikisnya lemah, mampu bertarung dengan Sersan Red. Sebelum Sersan Red pergi, dia menitipkan pesan kepada Sersan Wei Chen untuk disampaikan kepada Li Han. Sersan Wei Chen terkejut, karena pesannya adalah Li Han tidak akan menjadi ketua kelas D, tetapi naikkan Li Han langsung ke kelas B. Beberapa hari kemudian, Sersan Red menyempatkan melihat keadaan Li Han di ruang pengobatan. Dia juga bertukar pikiran kepada Bu Dokter, soal keputusannya yang menaikkan Li Han langsung ke kelas B. Bu Dokter mempertanyakan keputusan itu, karena semua orang tahu kalau Li Han kemampuan psikisnya sangat lemah. Tetapi Sersan Red menjelaskan alasannya memindahkan Li Han langsung ke kelas B. Sersan Red melihat, Li Han mampu menjadi striker terbaik, karena mental kuat yang dimiliki oleh Li Han. Li Han seperti tidak takut dengan ancaman besar yang ada di depannya. Setelah selesai berbicara dengan Sersan Red, Bu Dokter pergi untuk melihat kondisi Li Han. Tetapi Bu Dokter menemukan Sersan Wei Chen berdiri di depan kamar Li Han. Sersan Wei Chen datang untuk menjenguk Li Han. Tetapi Bu Dokter heran kenapa Sersan Wei Chen tidak masuk saja ke dalam. Sersan Wei Chen pun menunjukkan alasannya kenapa dia tidak masuk. Di dalam kamar, Li Han sedang mengasah kekuatan psikisnya, jadi Sersan Wei Chen tidak ingin mengganggu konsentrasi Li Han. Li Han terlihat sangat serius dalam mengasah kekuatan psikisnya. Di luar, Sersan Wei Chen dan Bu Dokter terlihat menyemangati Li Han. Li Han pun berhasil menyelesaikan latihan kekuatan psikisnya. Sersan Wei Chen dan Bu Dokter terlihat begitu senang.
Setelah itu mereka berdua jadi malu karena terbawa suasana. Setelah menyelesaikan latihannya, Sersan Wei Chen pun masuk dan membawakan buah untuk Li Han. Sambil mengupas buah, Sersan Wei Chen memberi ucapan selamat kepada Li Han karena telah naik ke kelas B. Tiba-tiba Sersan Wei Chen mendapatkan ide cemerlang. Kemudian Sersan Wei Chen menghampiri perawat jaga untuk meminta izin membawa Li Han keluar sebentar. Setelah mendapatkan izin, Li Han dibawa Sersan Wei Chen ke gedung olahraga. Di dalam gedung olahraga, Sersan Wei Chen menjelaskan idenya kepada Li Han. Sersan Wei Chen memperlihatkan kemampuannya dalam mengendalikan senjata menggunakan kekuatan telekinesis. Jadi Sersan Wei Chen berharap, Li Han mampu mengembangkan kekuatan telekinesisnya untuk digunakan dalam senjatanya. Li Han pun menerima masukan itu dan akan mencoba mengasah lagi kekuatan telekinesisnya. Setelah sembuh, Li Han pun akhirnya masuk ke kelas B. Dia pun menyiapkan mentalnya sebelum memasuki kelas. Saat mau memasuki kelas, dia bertabrakan dengan penghuni kelas B lainnya. Ternyata dia adalah Dmitri, ketua kelas di kelas B. Dia sudah mengetahui Li Han dari pertarungan dengan Sersan Red beberapa hari yang lalu. Karena hari ini adalah pelajaran teknik bebas senjata, Dmitri mengajak Li Han langsung ke gedung olahraga. Pelajaran senjata adalah pelajaran paling disukai oleh Li Han, karena dia mampu bersaing dengan yang lain menggunakan kemampuan itu. Li Han pun langsung mengambil senjata, dan langsung berlari ke arah sekumpulan orang yang ada di sana. Sekumpulan anak itu langsung dibantai oleh Li Han dengan mudahnya. Ternyata Li Han sedang menyelamatkan Kuro yang lagi-lagi dibuli murid lain. Dmitri yang melihat Li Han seenaknya melakukan itu pun merasa kesal. Li Han juga merasa marah, karena temannya dibuli. Oleh karena itu Li Han pun menantang Dmitri untuk berduel. Dmitri yang sudah kesal pun menerima tantangan itu dengan senang hati. Pertarungan pun dimulai dengan Dmitri langsung memberikan serangan pertama. Pukulan sekuat tenaga itu dapat ditangkis oleh Li Han. Serangan kedua langsung dilancarkan oleh Dmitri, tetapi sekali lagi serangan itu dapat ditangkis Li Han. Li Han melakukan serangan balik, pukulannya mengenai kaki Dmitri. Keseimbangan Dmitri pun goyah setelah menerima serangan itu, dan Li Han tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan melakukan serangan berikutnya. Sayangnya, serangan itu mampu dihindari oleh Dmitri. Setelah menghindari serangan Li Han, Dmitri langsung maju ke arah Li Han. Dengan kepalanya, Dmitri menyerang Li Han. Li Han pun terjatuh terkena benturan kepala dari Dmitri. Murid-murid yang lain menyemangati Dmitri, agar Dmitri mengalahkan Li Han. Murid-murid itu terlihat sangat mempercayai Dmitri. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap saja mengucilkan Kuro. Pertarungan pun kembali dimulai dengan serangan dari Dmitri. Dengan susah payah Li Han mampu menangkis serangan tersebut. Li Han berbalik menyerang Dmitri, dan mereka pun akhirnya adu pedang. Kedua pedang kayu itu pun patah, karena kekuatan kedua murid itu. Setelah senjata mereka rusak, Dmitri masih melanjutkan serangannya dengan tangan kosong. Setelah itu Dmitri menangkap Li Han, dan membantingnya ke lantai. Tidak berhenti sampai di situ, Dmitri langsung mengunci tangan dan leher Li Han. Dmitri menyuruh Li Han untuk menyerah, karena kalau tidak menyerah, dia akan mematahkan tangan Li Han. Li Han tidak mau menyerah, karena dia berpikir Dmitri tidak akan berani melakukan hal tersebut. Dmitri pun mematahkan tangan Li Han. Teman-teman yang lain terkejut dengan tindakan Dmitri yang mematahkan lengan Li Han. Li Han pun terlihat sangat kesakitan mendapati lengannya patah. Merasa sudah menang, Dmitri pun lengah. Li Han mampu bangkit kembali dan sedang memegang tongkatnya yang patah. Li Han pun memukul kepala Dmitri dari belakang dengan sangat kencang. Menerima serangan telak itu, Dmitri langsung pingsan. Setelah kejadian itu, Dmitri yang tersadar sudah berada di ruang perawatan. Di sana juga ada Li Han yang tangannya sudah diobati. Li Han saat ini sedang berkomunikasi dengan Mayor Kang. Mayor Kang memberikan kabar tentang adik-adik Li Han yang keadaannya sangat baik. Li Han pun sangat bahagia melihat keadaan adik-adiknya, dan akan berusaha agar tetap bertahan di Akademi Art. Setelah selesai berkomunikasi dengan Mayor Kang, Li Han menanyakan kenapa Kuro dibuli oleh Dmitri dan yang lainnya. Dmitri menjelaskan, dia tidak mempunyai niatan buruk. Dia hanya bermaksud untuk membentuk mental Kuro. Saat mereka nanti naik ke kelas 2, keadaannya akan sangat berubah dan semakin berbahaya. Murid yang memiliki mental lemah seperti Kuro pasti akan langsung mati.
Dmitri akan memperlihatkan seperti apa bahayanya setelah mereka nanti naik ke kelas 2. Setelah itu, Dmitri mengajak Li-Han untuk melihat langsung apa yang dia maksudkan tadi. Dmitri mengajak Li-Han ke bagian unit gawat darurat. Di sana Li-Han melihat sendiri anak kelas 2 terlihat sekarat. Li-Han terkejut dan bertanya-tanya, latihan macam apa yang dilakukan kelas 2 hingga mengalami luka seperti itu. Li-Han juga bertanya kepada Dmitri, bukankah anak kelas 2 juga sebaya dengan mereka, tetapi kenapa murid yang tadi sepertinya sudah dewasa? Dmitri menjelaskan, jika nanti mereka naik kelas, mereka akan diberikan obat-obatan. Obat-obatan yang akan memaksa tubuh mereka menjadi dewasa. Metode itu mereka lakukan karena sudah tidak ada waktu. Tinggal 3 tahun lagi sampai mereka melawan Dragon. Dengan sisa waktu yang singkat itu, memaksa mereka melakukan cara instan yang berisiko ini. Li-Han merasa lega, karena memang dia dari dulu ingin lekas dewasa. Karena dengan tubuh anak kecil ini, Li-Han jadi tidak mampu bersaing dengan orang dewasa lainnya. Pukulan, stamina, dan postur tubuh selalu membuat Li-Han tak berdaya. Li-Han tidak butuh masa-masa kecil yang menyenangkan. Dia hanya ingin bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, para murid melakukan latihan lapangan yang akan dipimpin Sersan Red. Dalam pelatihan kali ini, tugas murid-murid adalah bertahan hidup di dalam hutan. Perlengkapan sudah dipersiapkan untuk pelatihan kali ini. Li-Han dan Dmitri terlihat sangat akrab setelah insiden duel kemarin. Di sana juga terdapat Simon, murid berbakat dari kelas A. Dmitri ingin sekali melawan Simon untuk mengukur kekuatannya. Simon yang melihat ekspresi Dmitri merasa heran dengan keanehan mereka. Di sana juga ada Kuro. Li-Han sendiri belum berbicara lagi dengan Kuro sejak menolongnya pada saat dibully Dmitri dan teman-temannya. Pelatihan pun dimulai, Sersan Red memerintahkan para murid agar lekas naik ke pesawat. Dengan sigap mereka semua berlari dan memasuki pesawat yang sudah disiapkan. Mereka pun pergi menuju tempat pelatihan lapangan. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjutkan lagi cerita ini di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as